orang dewasa, saya jadi lepaskan gitu. Bayangkan kalau dari sekian, Bu, di kelas saya ini Pak, nggak ada yang tua ya, harus sepakat. Setiap saya ngajar, di kelasnya nggak ada yang tua. Sepakat nggak Pak? Sepakat. Di kelas saya saja, itu muda semua. Muda. Pendengaran sudah mulai timbul pada usia 16 minggu. Artinya apa Pak? Artinya anak kita Pak, dari semenjak 16 minggu itu sudah bisa menyerap semua informasi melalui pendengaran. Makanya jangan heran kenapa seorang ibu yang lagi hamil, ya, nanti di pelajaran di sini itu dikawal Pak. Kenapa? Karena semua kejadian itu dia rekam Pak. Dia hanya bisa menyerap, dia hanya bisa mendengar. Ketika dipakai sholat, rasa nyaman itu dia bisa rasakan. Seperti ini kita lihat Pak. Saat hamil, ketika ibu sholat, janin itu belajar bahwa tempatnya berdiam selalu bergerak di waktu tertentu, seperti saat rukuk dan sujud. Janin pun mendengar air wudhu mengalir dalam waktu yang teratur, dan ia merasa tenang dan belajar tentang ritmenya. Bayi itu Pak bisa merasakan ketenangan dari lingkungan. Makanya jangan heran waktu bayi, waktu seorang ibu lagi mengandung, kenapa harus banyak ibadah, banyak mengaji. Bahkan ilmu modern banyak mendengar lagu-lagu yang klasik. Tujuannya apa? Membuat dia tenang, dia damai, dia nyaman. Nih, penelitian dari Gitau, hormon stres atau kortisol yang tinggi pada ibu hamil itu dapat masuk ke janin melalui plasenta lalu ke otak, sehingga bayi pun merasa stres dalam kandungan. Janin yang mendapatkan level hormon kortisol yang tinggi dari ibunya saat dalam kandungan, ketika dewasa dia menjadi mudah stres berlebihan. Makanya jangan heran Bapak, kalau ada kita lihat teman kita yang orangnya stresan, dia pada kondisi-kondisi tertentu dia stres. Coba tanya, ada apa waktu kejadian dia masih? Dia akan cerita, dulu orang tua saya berpisah, saya tinggal dengan nenek saya. Waktu ibu lagi mengandung saya, ibu tinggal dengan nenek. Nah, dalam kondisi itu terbawa suasana batinnya, kondisi yang tidak nyaman itu kebawa sama si bayi. Sehingga jika terulang lagi kejadian yang sama, dia akan jadi stres. Paham ya Pak? Inilah dahsyatnya Pak, kita belajar ilmu hypnoparenting. Nanti saya perjelas. Ini bagi agama yang lain pun sama Pak. Bagi Kristen itu ada pertumbuhan bayinya sendiri. Dia pasang sebuah alat di kepala bayinya, yang alat itu dihubungkan dengan kabel-kabel komputer, sehingga dia bisa melihat pertumbuhan sel saraf otak anaknya melalui layar monitor. Pada saat dia menyusui, dia lihat gambar-gambar saraf itu membentuk rangkaian yang indah. Dia terpesona dan berkata, "Oh, begitu menakjubkan." Si bayi yang bernama Julia tanpa sengaja menendang salah satu kabel komputer, dan si ibu kaget dan berteriak, "No!" Hanya kena satu teriakan "no", bayi itu kaget. Kemudian si ibu itu melihat gambar sel saraf menggelembung seperti balon membesar dan pecah. Kemudian terjadi perubahan warna yang menandai kerusakan sel otak si bayi. Pak, satu kalimat "no" saja itu sudah bisa merusak sel otak bayi. Coba kita introspeksi diri kita. Berapa teriakan kasar, berapa kata-kata kasar yang tanpa sadar telah kita lakukan kepada keluarga dan anak kita. Oleh karena itu Pak, usia 0 sampai 7 tahun itu adalah golden age. Golden age, masa keemasan bagi anak kita.
Tapi Bapak nggak usah khawatir, karena pasti semua pada mikir, aduh gimana saya dulu, betul tidak? Saya yakin wajahnya pada mikir semua. Berapa banyak kata-kata kasar yang sudah saya lakukan, betul tidak? Dengan Bapak belajar hipnosis, Bapak akan belajar untuk mengedit. Inilah tugas kita, Pak. Inilah salah satu manfaat Bapak ikuti kelas ini. Kita akan edit, Pak. Data-data yang lama kita akan edit, kita ganti, kita tanami yang baru. Bertambah jelas fotonya, semakin jelas, semakin lebih jelas lagi. Bayangkan, rasakan foto Bapak Ibu sekarang sudah sangat jelas. Oke, itu latihannya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini dan seterusnya, dimanapun dan kapanpun, kita suruh cuti satpamnya. Karena pikiran sadar, filter mental, pikiran bawah sadar. Dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar, itu ada garis yang disebut dengan filter mental ini. Jadi orang yang dihipnosis adalah orang yang membuat satpamnya, filter mental ini kan satpam, lagi tidak aktif. Ya, dia itu selalu rasional, analitis, memorinya sementara. Makanya Bapak jangan kaget ketika naruh kacamata di kepala. Mana kacamata saya? Mana kacamata saya? Padahal di kepala, karena memorinya sementara. Kunci mobil padahal sudah ditaruh di sifatnya aja sementara. Orang yang dihipnotis, dia harus melewati disebut dengan faktor kritis atau filter mental ini. Sangat sekali banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di sini dan banyak manfaatnya bagi kita, bagi diri kita sendiri dan orang lain. Di sini bawah sadar kami udah percaya diri kami sudah tumbuh dan kami bisa melaksanakan hipnoterapi ini, bisa kami sudah mempraktekkannya. Semoga kedepannya IHC lebih bagus lagi, lebih berjaya lagi ya. Indonesia selama 1 hari kita mengikuti pelatihan ini, alhamdulillah banyak membawa berkah, meningkatkan kepercayaan diri kepada kita semua dan menambah ilmu bagi kita untuk dapat diterapkan di masyarakat, di keluarga dan di mana saja berada. Terima kasih, itu saja.